Bapak Ibu, mari kita awali peribadatan kita pada hari Minggu ini dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, kami kembali hadir di hadapan-Mu ya Bapa dalam peribadatan Minggu ini. Kami masih melakukannya di rumah kami, di tempat kediaman kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu untuk terus menyertai dan menguatkan kami, untuk tetap setia beribadah dan melayani Engkau dalam kondisi apapun. Sucikan hati kami masing-masing dalam ibadah ini ya Bapa, dan kiranya Engkau memberkati dari awal sampai akhir.
Kami berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020. Meskipun kita sudah memasuki masa tata kehidupan baru, namun masih kita laksanakan di rumah masing-masing dengan keterbatasan-keterbatasan kita. Pada ibadah ini juga dilakukan simulasi peribadatan di gedung gereja dengan tata peribadahan baru yang akan diuji cobakan besok mulai tanggal 5 Juli 2020 dengan penerapan protokol kesehatan yang dapat Bapak, Ibu, dan Saudara ikuti dalam tayangan ibadah saat ini. Jemaat terkasih, peribadatan kali ini dikemas dengan format ekspresif, dan oleh karena itu kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak untuk bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita memasuki peribadatan dengan memuji nama Tuhan melalui pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Jemaat dimohon berdiri. Pasti memaafkan.
Jemaat yang terkasih, marilah ibadat kita pada minggu ini kita khususkan dengan bersama-sama mengaku demikian. Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya melimpah atas saudara dan saudari sekalian. Amin. Begitu pula atas saudara. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kitab Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai dengan 9. Kitab Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai dengan 9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menempati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan tentang malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita menyatakan sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan telah menciptakan kita, memelihara kita, dan memberikan kita kekuatan ketika kita lemah. Kami ajak Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan sebab Tuhan baik. Kami ajak Bapak, Ibu, Saudara sambil menyanyikan dan bertepuk tangan.
Jemaat yang terkasih, mari sekarang ini kita mengarahkan hati kita untuk mendengar dan menghayati sabda kasih sebagai sarana dan media kita untuk mawas diri dan memeriksa diri kita masing-masing. Dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 13. Yohanes 15 ayat 9 sampai 13 menjadi ayat untuk mawas diri kita pada minggu ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang di dalam kehidupan kita sering mengalami pergumulan, bahkan percobaan yang kadang kita sulit untuk mengatasinya. Ini semua membuat hidup kita menjadi tidak nyaman. Namun firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus yang penuh kasih dan rahmat. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Namun apakah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh rahmat, kita sudah mengasihinya? Apakah kita juga selalu ingat untuk kita boleh mengasihi saudara-saudara kita seperti Tuhan yang setia mengasihi kehidupan kita? Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian untuk bersama-sama menyelidiki hati kita masing-masing untuk merenungkan kembali. Mari kita masuk ke suasana saat teduh dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 353, bait yang 1 dan ke-4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus
Marilah kita satukan hati, kita masuk dalam doa pertobatan. Ya Bapa, Tuhan yang Maha Kasih, sungguh kami rasakan panggilan-Mu ya Bapa. Lembut suara kasih-Mu yang tak henti-hentinya mengingatkan kami akan segala kekurangan, kelemahan, dan dosa kami. Selalu kami dengar, meskipun kami lupa akan tugas dan kewajiban kami. Tanpa kami sadari, kami ternyata masih terlalu angkuh dan sombong di hadapan-Mu. Merasa diri kami kuat, padahal kami sangat lemah dan tidak berdaya. Kami masih merasa bahwa apa yang kami lakukan sudah sangat sempurna, padahal kami lupa mengasihi saudara-saudara kami. Oleh karena itu, terimalah Bapa permohonan ampun kami atas semua itu. Kami mohon belas kasih dan pengampunan-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah sabda anugerah yang terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 9 sampai 10. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 9 sampai 10 sebagai sabda anugerah minggu ini. Beginilah bunyi firman-Nya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dan jalanilah kehidupanmu yang telah diberi anugerah oleh Tuhan dengan melandaskan pada petunjuk hidup baru, seperti termeteraikan dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12 sebagai petunjuk hidup baru pada minggu ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian sabda anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu menerima anugerah Tuhan. Pengampunan selalu Ia berikan, dan Tuhan selalu menjanjikan hidup yang baru. Maka dari itu, janganlah kita lupa, masih banyak hal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kasih Tuhan dan sesama kita. Kita sambut Tuhan dengan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu,
Ibu bapak dan saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita membukanya serta kita membaca salah satu bacaan leksionari pada minggu ini, yaitu dari Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan semoga tetap setia dalam beribadah. Saya nggak tahu yang di rumah ini kalau beribadah apakah juga artinya mempersiapkan diri dengan baik atau mungkin lebih bebas gitu ya. Jenengan yang di rumah apakah sekarang ini ketika beribadah sedang berkumpul bersama dengan keluarga lalu mandi dulu pakai pakaian yang rapi, persembahannya dicepake atau tidak? Atau ya mungkin dari kamar, apalagi yang muda-muda itu sambil turun, atus engko sik ibadah ning kamar ya ora apa-apa, sambil tiduran lihat YouTube, akhirnya ketiban raine mak cepok begitu. Atau jenengan sekarang ini sungguh beribadah dengan sepenuh hati menyiapkan semuanya termasuk persembahan, atau persembahannya dikelompoknya nanti saja wong dirapel kok gitu ya. Jadi ya nanti saja kapan-kapan. Saudara, momen ibadah online ini adalah kesempatan di mana kita tetap sungguh diuji relasi kita dengan Tuhan, sungguh-sungguh atau serius atau tidak. Ya memang sih ada yang mengatakan bahwa ukurannya hati, tetapi hati yang sungguh terarah kepada Tuhan dan memiliki relasi dengan Tuhan tentu diwujudkan dengan ketaatan-ketaatan di dalam kita hidup spiritual dan juga dalam membangun kehidupan rohani. Nah, terima kasih pada majelis GKJ Ambarukmo yang telah memberi kesempatan pada saya untuk kembali membantu Bapak Ibu untuk merenungkan teks firman Tuhan pada hari ini. Kita telah membaca Matius pasal 10 ayat 40-42 dan tema yang akan kita renungkan bersama pada minggu ini adalah menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teks tadi sebenarnya sudah sangat populer bagi kita dan seringkali menjadi hiburan bagi setiap orang yang lalu mewartakan sabda ataupun mewartakan kasih Tuhan. Hiburan bukan dalam arti parodi, tapi penguatan ketika mungkin pewartaan kita, kesaksian kita ditolak, maka ayat ini sering dijadikan pegangan bahwa kalau orang menolak kita berarti dia menolak Tuhan, jadi kita nggak perlu bersedih hati. Amin. Tenang nih. Saya mau ajak kita untuk merenungkan teks ini lebih dalam Bapak Ibu. Sebelum kita kembali memperdalam penguatan kita dari teks tadi, maka yang pertama saya ajak untuk kita renungkan bersama adalah pantaskah kita disambut sebagai utusan Tuhan? Jadi kita yang selama ini menjadikan teks ini sebagai penguatan, yang lalu mengatakan, oke, aku mewartakan kasih tapi kamu tolak pewartaanku, berarti kamu tidak hanya menolak aku, tapi menolak Tuhan. Lalu orang melandaskan pada firman ini. Maka pertanyaan saya yang pertama untuk kita renungkan bersama-sama adalah, pantaskah kita disambut sebagai utusan Tuhan? Jadi kalau kemudian orang berjumpa dengan kita, tanyalah pada dirimu, apakah orang itu berjumpa dengan aku sebagai utusan Tuhan? Atau orang itu justru berjumpa dengan aku sebagai musuh-musuh Tuhan? Itu dinampakkan dari sikap dan perbuatan kita tentu saja. Nah, pandemi ini kan menjadi semacam ya kembali lagi alat uji bagi kita ya.
Kalau misalnya orang-orang di sekitar panjenengan dulu sebelum pandemi mengenal Anda sebagai orang yang pelit. Tapi puji Tuhan sekarang orang-orang di sekitar jenengan mengenal panjenengan sebagai orang yang kikir. Lah padha wae. Jadi mbuh pandemi, mbuh ora pandemi, orang di sekitar panjenengan mengenal pokoknya dia itu pelit. Perhitungan sekali gitu. Iuran PKK aja perhitungan sekali gitu ya. Jadi udah enggak berangkat berapa kali gitu, kurang 1.000 orang, kurang 1.000. Ya. Artinya kalau orang sebelum pandemi dan setelah pandemi melihat Anda sebagai orang yang katakanlah tidak membawa damai, terlalu perhitungan, bahkan mungkin cenderung pelit dan kikir, apalagi sekarang ini ketika setiap orang bersama-sama bersolidaritas untuk berjuang hidup, Anda tidak terlibat di situ, maka tanyalah pada diri jenengan, pantaskah saya ini disebut sebagai atau disambut sebagai seorang utusan Tuhan? Itu dulu yang saya ajak untuk kita renungkan bersama Bapak Ibu Saudara. Misalnya juga di tengah pandemi ini kan orang terkondisi untuk membatasi interaksi demi hidup yang lebih baik. Nah itu kalau dasarnya itu memang tidak mau serawung, nah itu pandemi jadi pembenaran gitu loh. Jadi selama ini nggak mau serawung dengan tetangganya begitu, pandemi wah beris malah penak ora aruh-aruh gitu. Dan tidak pernah mau serawung. Nah itu beda dengan ketika orang yang kemudian sekalipun di tengah pandemi tetap WA tetangganya atau ketika lewat gitu harus cari sesuatu yang urgent, ora gurmak bleber apa buang muka tapi ya mantuk ya arep nggo masker, tetap senyum arep senyume ra ketok gitu loh. Pakai masker senyum enggak kelihatan toh? Ora ketok tutupan masker, tapi tetap memang menampakkan senyum. Jadi Bapak Ibu, mari kita periksa terlebih dahulu apakah memang kita pantas disambut sebagai seorang utusan Tuhan. Kalau kita memastikan bahwa setiap perilaku kehidupan kita adalah setiap perilaku dan kehidupan yang memang menunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan, utusan Tuhan, yang membawa damai, cinta, kasih, dan damai sejahtera, maka boleh kita menjadikan ayat ini sebagai penguatan dalam kesaksian kita. Tapi kalau perilaku kehidupan kita justru menampakkan bahwa kita tidak pantas disebut sebagai utusan Tuhan, maka jangan menjadikan ayat ini sebagai penguatan. Itu omong kosong artinya. Nah sekarang yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah memastikan bahwa oke, sebisa mungkin saiso-iso aku menampilkan diriku secara objektif ya, secara tulus, artinya menampilkan kan cenderung kesannya pencitraannya, tapi membuat diriku berperilaku secara apa adanya, secara tulus, menampakkan bahwa aku utusan Tuhan yang telah menerima kasih dari Tuhan, maka hidupku penuh kasih. Maka sekarang ini yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara memperlakukan orang lain. Jadi seseorang yang memang secara tulus berusaha agar dia bisa menampilkan diri dan berperilaku, bukan hanya pencitraan tapi secara setulusnya, berperilaku seperti utusan Tuhan, maka dia juga akan menyambut orang lain sebagai utusan Tuhan, gitu prinsipnya. Jadi dia pasti akan bertingkah laku dengan penuh cinta kasih, kelembutan, kesabaran sebagaimana tadi diperintahkan di dalam petunjuk hidup baru, itu pasti. Jadi kalau kita berperilaku sebagai utusan Tuhan, pasti kita menerima orang lain juga, kita memperlakukan dia sebagai utusan Tuhan, entah agamanya apa, entah kenal atau tidak. Jadi yang kedua kita belajar, perlakukan setiap orang seperti kamu bersikap kepada Tuhan. Kasihi, hormati, cintai dan tolong kalau dia membutuhkan. Pada siapapun. Ada sebuah cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin panjenengan sudah pernah dengar cerita tentang sebuah biara yang bangkit kembali dari keterpurukan. Jadi sebuah biara, jadi biara itu ada beberapa rahib, ada beberapa pertapa rohani begitu yang hidup selibat, yang bersama-sama, nggih pirsa nggih, di biara pertapaan terapis gitu. Di biara itu sempat terjadi kemacetan, kasih mereka mulai padam, solidaritas mereka mulai rapuh, dan pokoknya kehidupan mereka semakin jauh dari kehidupan membiara yang seharusnya. Dan para biarawan di situ mulai meninggalkan biara itu, ada yang pindah ke tempat lain, ada yang keluar dari kehidupan biara, dan akhirnya sepi, tinggal sekitar katakanlah 6 atau 7 orang.
Nah, lalu 6-7 orang ini kemudian berkumpul lalu bertanya kepada sang guru. Wah, gurunya kebetulan tidak di biara itu, tapi dia di pertapaan yang lain. Lalu kemudian mereka bertanya, kira-kira apa yang harus kami kerjakan agar biara ini, agar pertapaan ini, agar padepokan ini katakanlah, itu kembali berjalan dalam role biara, role padepokan yang sesungguhnya, role komunitas rohani yang sesungguhnya. Terus apa yang dikatakan sang guru? Sang guru berkata, salah satu di antara kalian adalah Kristus. Salah satu di antara kalian adalah Kristus. Dah, sang guru pergi, lalu mereka bertanya-tanya, maksudnya apa? Ditakoni kok banget, ngedupu, pokoknya semua pergumulan dicurahkan pada sang guru, dia cuma menjawab, salah satu di antara kalian adalah Kristus. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang kemudian terjadi? Mereka nggak tahu dari ke-7 orang itu siapa yang adalah Kristus. Maka mereka satu sama lain jagaan ini. Saling menghormati, saling mengasihi, karena kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Yang di rumah atau yang sekarang di gereja, lihat kanan kiri, kalau misalnya sang guru berkata, salah satu di antara kalian adalah Kristus. Urung tentu pendeta nih malah iso wae durno malah ya ta. Kalau kita dalam kondisi seperti orang di biara itu, salah satu di antara kalian adalah Kristus, mereka bingung. Nah, jaga nih kok nek misalnya salah bersikap terhadap seseorang yang ternyata adalah Kristus, maka mereka satu sama lain saling menghargai, saling mengasihi, bahkan saling menghormati, saling mendahulukan. Nah, akhirnya berangsur-angsur biara itu menjadi komunitas yang kembali penuh dengan solidaritas. Bahkan dengan berbagai macam potensi yang disatukan, mereka bisa bersatu berkarya sehingga menarik banyak orang. Mulai dari para pengunjung yang kemudian mendapat alternatif ketika kehidupan di luar penuh penindasan, ternyata di biara ini penuh solidaritas. Maka banyak lagi orang yang masuk ke biara itu untuk bergabung di situ. Dan banyak juga tamu yang mengadakan semacam retret di situ. Sehingga biara itu kembali ramai. Sehingga biara itu kembali menjadi berkat. Biara itu kembali ke role yang seharusnya dari sebuah biara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kalau ini diterapkan dalam keluarga kita? Sekarang yang di rumah, tolong dilihat masing-masing anggota keluarganya. Ya semoga harapan saya panjenengan beribadah bersama keluarga di rumah. Atau Bapak Ibu kalau misalnya jenengan cuma di rumah beribadah, Bapak Ibu coba dilihat anak-anak yang di kamar mungkin belum mandi. Coba sekarang dilihat anggota keluarga itu. Salah satu di antara kalian adalah Kristus. Terapkan di gereja ini, salah satu dari kalian adalah Kristus. Di tengah masyarakat juga begitu. Maka yang terjadi di dalam keluarga itu akan saling mencintai, menghormati, menerima semua dengan kelemahan, kekurangan dan kelebihannya. Demikian juga di gereja ini. Demikian juga dalam masyarakat kita. Setiap orang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Bersabda, memberitakan firman, menegur, mengingatkan, dan mengarahkan. Nah, maka yang kedua ini sekali lagi, mari memperlakukan setiap orang siapapun itu seperti kita bersikap dan memperlakukan Tuhan ketika kita berjumpa dengannya. Hormati dia, cintai dia, kasihi dia, tolong dia jika dia membutuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang kedua, perlakukan setiap orang seperti engkau memperlakukan Kristus. Nah, yang ketiga, ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah penguatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu ketika Tuhan Yesus hendak mengutus mereka untuk mewartakan Injil. Saya merefleksikan begini, bahwa sebesar dan seberat apapun tantangan kita dalam mewartakan Injil, mewartakan kebenaran, berbuat baik, seberat dan sebesar apapun tantangannya, akan selalu ada orang-orang yang mendukung kita dalam berbuat baik. Sekalipun seolah-olah masalahnya begitu besar, tantangannya begitu berat, dan pergumulan dalam kita mau berbuat baik banyak sekali. Tapi kalau kita setia di situ, pasti akan ada orang-orang baik yang bergabung bersama kita mengerjakan hal yang baik itu.
Entah agamanya apa, latar belakangnya apa, bahkan mungkin tidak kita kenal sekalipun. Setiap motivasi yang tulus dan baik pasti akan mengundang orang-orang yang lain juga untuk berbuat baik. Dikatakan tadi, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada anak-anak yang kecil ini, sekalipun mereka hina, sekalipun mereka lemah, tapi orang itu akan mendapat upahnya. Itu artinya bahwa Tuhan pun tahu bahwa setiap orang pasti akan termotivasi untuk berbuat baik ketika dia melihat kebaikan, minimal di hati kecilnya. Kalaupun belum terwujud dalam tindakan nyata, paling tidak ada banyak potensi dari setiap orang untuk berbuat baik. Ya tinggal kapan terketuknya, tinggal kapan tersadarkannya. Tapi yakinlah saja, kita yang diutus untuk mewartakan kebaikan, terus jalan terus. Pasti akan ada orang-orang yang tidak kita duga, yang mendukung aksi kita dalam berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandemi ini mempersatukan kita, menyadarkan kita, apapun agamanya, latar belakangnya, jabatannya dan semuanya, semua sekarang ini bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Dan bukankah kita juga melihat pada akhirnya kita tidak di dalam posisi untuk menilai kebaikan mereka, tapi paling tidak kita melihat bahwa yang tergerak untuk berbuat baik juga bukan hanya orang Kristen toh. Bahkan mungkin yang pertama kali berbuat baik secara besar mengorganisir bantuan mungkin bukan orang Kristen. Itu membuka mata kita, mencelikkan mata kita bahwa dalam jalan kebenaran itu kita nggak usah sok-sokan. Kita hanya orang-orang yang kemudian berjuang lebih baik lagi karena sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Dan nanti kita akan dipersatukan dengan orang-orang baik yang lain agar kebaikan itu terus menguasai dunia ini. Nah, pandemi ini menyadarkan kita. Maka tadi saya di awal matur, ada juga orang yang semakin pelit termasuk orang Kristen. Ada juga orang yang tidak taat beribadah, semakin tidak taat termasuk orang Kristen. Pokoknya ada alasan gitu loh. Mahasiswa juga gitu mungkin, wah ini kuliah online ini bikin nggak bisa fokus belajar, padahal pancen males saya gitu, males sinau gitu. Jadi kan pancen males sinau alasannya kuwi, pancen pelit alasannya pandemi, pancen nggak mau serawong alasannya pandemi dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 3 hal itu yang bisa kita pelajari hari ini. Mari kita membuat diri kita sungguh pantas diterima sebagai utusan Tuhan. Dan mari kita memperlakukan setiap orang di sekitar kita seperti kita memperlakukan Kristus. Dan mari kita terus berbuat baik, mewartakan Injil, mewartakan damai sejahtera. Jangan menyerah walaupun ada tantangan, jangan menyerah walaupun ada pergumulan, hambatan, ataupun Jawanya pepalang. Terus jalan, karena pasti akan ada orang-orang baik yang dikirimkan Tuhan untuk menolong kita dan berjuang bersama kita di dalam kebaikan. Ada banyak orang yang menyerah untuk berbuat baik, padahal seharusnya dia bisa tunggu sebentar saja, maka kebaikan yang dia lakukan akan berbuah besar dan berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Banyak kehidupan yang tidak menjadi baik karena orang-orang yang berniat baik tidak mewujudkannya. Dan orang-orang yang mau mengabarkan Injil pasti orang-orang yang berjalan dalam jalan kebaikan. Selamat menerima setiap orang di sekitarmu seperti engkau menerima Kristus, dan selamat engkau menyambut menerima Kristus lewat orang-orang di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat teduh kita kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Tamariska yang akan disampaikan secara online. Mari kita menghayati bersama sebagai media kita untuk bersaat teduh menghayati firman Tuhan.
berkat-Nya akan melimpahiku. Utus aku, turut kehendak-Mu, bagaikan bejana, ku siap dibentuk, jadikan garam dan terang dunia. Utuslah aku. Aku kan setia padamu Tuhan, karena aku telah berjanji, nyatakan percaya di dalam jalan-Mu yang telah selamatkan hidupku. Walau saliblah yang aku pikul, gelap dunia ku tinggalkan. Ku yakin Tuhan kan selalu beserta, berkat-Nya akan melimpahiku. Utus aku, turut kehendak-Mu, bagaikan bejana, ku siap dibentuk, jadikan garam dan terang dunia. Utuslah aku. Utus aku, turut kehendak-Mu, bagaikan bejana, ku siap dibentuk, jadikan garam dan terang dunia. Utuslah aku. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dengan mengumpulkan persembahan minggu, bulanan, ataupun persembahan istimewa. Pengumpulan persembahan kali ini kita landasi dari sabda Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terkumpulnya persembahan akan kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 363 bait pertama dan kedua, Bagi Yesus kuserahkan.
Jemaat terkasih, marilah kita masuk dalam suasana doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Sayang, saat ini kami hadir di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar saat ini. Bimbinglah kami ya Bapa, agar kami dapat menghayati dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini, kami juga masuk ke hadirat-Mu dengan beberapa permohonan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, manakala pandemi COVID-19 ini belum berakhir juga. Kiranya Engkau hadir di tengah bangsa kami yang tengah berusaha sekuat tenaga, agar segala bentuk penderitaan dan ketimpangan yang ditimbulkan oleh pandemi ini dapat segera berlalu. Berkati para pemimpin maupun masyarakat biasa dengan penuh kesadaran mampu berjuang mendukung terputusnya rantai penularan COVID-19. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kiranya melalui tangan kuasa-Mu yang sungguh-sungguh perkasa, menjamah dan menyembuhkan melalui tangan-tangan dokter, perawat, dan orang-orang yang berada di sekitarnya, yang Engkau pakai sebagai saluran berkat kesembuhan. Bagi anak-anak, remaja, dan pemuda yang masih menempuh masa studinya, biarlah Engkau sendiri yang juga membimbing mereka belajar. Meskipun kesempatan yang mereka dapatkan saat ini dengan terpaksa harus menjalani pembelajaran di rumah, karena mereka tidak diperkenankan untuk berkumpul dan belajar secara normal. Berkatilah para guru, orang tua, dan teman-teman sejawatnya yang juga turut berperan dalam keberhasilan belajarnya. Kami berdoa bagi para pemuda yang sampai saat ini belum mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan usaha, sehingga dengan cara yang benar mendapatkan pasangan hidup sampai pada bahtera rumah tangga yang Engkau berkati. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Purwantoro Kurniawan selaku Gembala Jemaat kami. Biarlah Tuhan, Engkau mampukan Bapak Pendeta dengan segala berkat yang Engkau limpahkan, sehingga mampu menggembalakan kami selaku jemaat yang takut akan Tuhan. Demikian juga untuk para majelis gereja, beserta seluruh jajaran pengurus komisi maupun kelompok-kelompok kerja. Kiranya Engkau berkati dalam setiap pelayanannya, terkhusus pada kegiatan persiapan pembukaan kembali ibadah New Normal yang akan segera kami laksanakan mulai tanggal 5 Juli yang akan datang. Berkatilah segala persiapan kami, sehingga kami dapat melayani peribadatan dengan tetap berada dalam kondisi sehat, baik sebelum beribadah maupun saat kami pulang. Ya Bapa, saat ini kami juga mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami Bapa sebagai persembahan kami yang kudus. Kami berdoa bagi tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Bapa, agar dapat menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bersama dengan seluruh umat beriman, kita akan memperbarui pengakuan iman rasuli dan kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih,
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya dan lakukanlah firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu damai sejahtera, dan memampukanmu untuk menyambut sesama dengan penuh kasih, seperti engkau menyambut Kristus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita telah merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita boleh menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan sungguh sangat baik dan Tuhan juga telah mengutus kita, mempersiapkan kita untuk siap mewartakan firman-Nya melalui kehidupan kita sehari-hari di dalam kita bermasyarakat. Baik, mari kita angkat kembali pujian penutup kita. Sebab Tuhan baik. Kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk sambil bertepuk tangan, boleh melambaikan tangan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Jemaat terkasih, peribadatan hari ini sudah berakhir. Mari kita bawa berkat Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita siap menjadi umat utusan Tuhan. Jangan lupa tanggal 5 Juli 2020, kita akan memulai kembali beribadah di gedung gereja dengan tatanan baru. Kami berharap Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kembali bersekutu bersama dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang lanjut usia, yang mempunyai penyakit penyerta dan rentan terhadap penularan penyakit, juga bagi ibu-ibu hamil dan anak-anak maupun warga jemaat yang sedang sakit batuk, pilek atau flu atau tidak enak badan, dimohon untuk tetap mengikuti peribadatan di rumah yang akan kami tayangkan setiap hari Minggu pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore. Selamat hari Minggu, Tuhan